Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sugeng Sungkono. Teman-teman pasti tahu, sekarang kita akan ngebahas prediksi TPS UTBK 2020. Nah, di sini 20 soal. Kita ke bagian 2, teman-teman. Karena kemarin bagian 1 20 soal telah beres. Dan di sini saya akan 1 sampai 5 dulu kita kerjakan. Oke, jika teman-teman belum menonton yang video kemarin ada di kanan atas ini ya. Silahkan diklik dulu, ditonton dulu, kemudian langsung nonton yang ini. Jika teman-teman belum subscribe juga, silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Oke, nomor 1. Dalam adu penalti tersisa 2 orang yang belum menendang. Nah, ada 2 orang ya. Orang pertama peluang untuk mencetak golnya adalah 3/4, sedangkan orang kedua peluang mencetak golnya adalah 1/4. Yang ditanyakan, peluang orang pertama tidak mencetak gol atau orang kedua mencetak gol adalah berapa? Nah, ini mudah ya, teman-teman. Coba lihat. Di sini langsung aja ke yang ditanyakan. Peluang orang pertama tidak mencetak gol. Berarti kalau tidak mencetak gol itu peluangnya berapa? Yang orang pertama ini kan peluangnya 3/4 nih. 3/4. Jadi kalau tidak mencetak golnya berarti ya sebenarnya kita 1 dikurangi ini kan. 1 itu kan berarti 4 dikurangi 4. Kita kurangi dengan 3/4 berapa? 1/4. Oh, berarti ini nih sisanya kan. Ini itu adalah peluang yang tidak mencetak gol untuk orang pertama. Kita lihat lagi. Kan di sini ada atau ya. Nah, kalau atau itu dijumlah, teman-teman. Kalau dan dikali gitu. Karena ini atau berarti kita jumlahkan. 1/4 kita jumlahkan dengan apa nih? Orang kedua mencetak gol. Nah, peluang orang kedua mencetak gol, orang kedua peluangnya itu adalah 1/4. Oh ya udah 1/4. 1/4 tambah 1/4 2/4, yaitu 1/2. Jawabannya adalah C. Mudah ya. Nomor 2. Nah, jika diketahui 4 suku pertama dari barisan aritmatika adalah X, Y, W, 2Y, maka nilai Y dibagi X adalah berapa? Nah, teman-teman kita lihat ya, karena di sini ada barisan aritmatika, berarti kita hubungkan dengan bedanya aja ya. Coba, kalau beda itu apa? Suku sebelum, suku sesudah dikurangi suku sebelum ya. Berarti Y dikurangi X itu akan sama dengan W dikurangi Y, ya nggak? Ini kurang ini sama dengan ini kurang ini. Itu bedanya ya. Berarti Y pindah ruas jadi 2Y sama dengan W ditambah X. Ya dong. Nah, ini yang pertama. Coba yang kedua. Kita bandingkan yang YW sekarang. Berarti W dikurangi Y akan sama dengan 2Y dikurangi W. Ya nggak? Nah, berarti gimana nih? Yang ini kita pindahkan aja ya. Jadi berapa? 3Y ininya pindah jadi 2W. Nah, ini berarti nanti ada hubungannya nih dengan ini. Coba ini gimana? Biar jadi Y aja deh atau jadi W. Jadi W aja deh. Jadi W berarti 3/2Y. Ya nggak? Substitusikan W ini ke ini. Nah, berarti didapat nih. 2Y sama dengan W-nya itu 3/2Y ditambah X. Karena ditanyanya Y per X, kita ubah ini menjadi Y per X ya. Berarti di sini 2Y min 3/2Y sama dengan X, ya enggak? Nah, gimana nih cara pengurangannya? Karena di sini ada 2, kita bawah kali 2, atas kali 2, ya enggak? 2/2 kan 1, 1 dikali bilangan itu ya tidak merubah hasil kan? Ini aja 4, 4 dikurangi 3 itu 1, berarti 1/2Y sama dengan X. Nah, biar jadi Y per X, berarti kan kali silang nih. Y dibagi X, ya enggak? Sama dengan ini. 1, 2-nya kita ke kanan kan. Berarti 2/1. Atau 2 aja kan. Berarti jawabannya adalah D. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 3.
Jika P kurang dari negatif 3 dan Q lebih dari 5, maka Q dikurangi P berapa nih? Nah, ini mudah ya. Teman-teman jangan bingung ya. Coba, ini kan bentuknya lebih dari, ini kurang dari. Coba biar sama ini gimana? Saya inginnya negatifnya hilang, berarti yang P dikurangi negatif 3 itu kita kali dengan negatif 1 kedua ruas ya. Berarti dapat nih min P, karena dikali negatif, jadi berubah tanda kan? Lebih dari negatif 3 kali negatif 1, 3. Sementara yang Q-nya itu adalah lebih dari 5 Q-nya. Maka P dikurangi Q. Oh ya udah, di sini kita sejajarkan Q lebih dari 5. Nah, katanya biar jadi Q dikurangi P itu gimana? Q dikurangi P berarti sama aja dengan apa? Kita jumlahkan ya, coba kita jumlahkan. Berarti kan dari atas ke bawah nih bisa, atau dari bawah ke atas. Kita dari bawah ke atas nih, bisa loh. Q ditambah negatif P, berarti Q dikurangi P ya, sama aja kan. 5 ditambah 3, itu adalah 8. Ada nggak? Nah, apa jawabannya nih? Q dikurangi P lebih dari 8. Yang mana nih? Lebih dari 9, lebih dari 7, atau lebih kecil 8. Nah, kalau teman-teman bingung, kita beri garis deh. Misalnya ini ada garis. 7 itu kan misalnya 7 di sini, 8 di sini, 9 di sini kan. Nah, yang pertama itu lebih dari 9, misalnya lebih dari itu ke kanan. Nah, berarti kalau lebih dari 8, ya berarti ke sini dong. Nah, kalau lebih dari 7, berarti ke sini. Nah, yang mana nih yang dua-duanya dapat ke lebih dari 8 ini kan? Nah, berarti kalau 9 ini kan nggak dapat nih yang ininya kan. Tapi kalau 7 lebih dari 7, ini dapat nih. Nah, berarti yang paling tepat itu adalah B, lebih besar daripada 7. Paham ya, teman-teman? Kita lanjutkan nomor 4. Nah, agar persamaan kuadrat berikut memiliki akar-akar yang saling berkebalikan, nilai dari A adalah berapa? Nah, teman-teman ingat ya, kalau saling berkebalikan itu gimana? Misalnya akar-akarnya itu alfa dan beta nih. Alfa dan beta. Jadi kalau saling berkebalikan itu apa? Ya alfa sama dengan 1 kali 1 per beta ya. Ya nggak? Ini kan berkebalikan. Nah, coba kita kali silangkan, berarti alfa kali beta sama dengan 1. Nah, ini dapat nih alfa kali beta sama dengan 1. Nah, alfa kali beta kalau di sini gimana? Alfa kali beta berapa nih? C per A ya, C per A, C-nya itu A dan A-nya itu negatif 2. Ya udah nih, masukin A per negatif 2 sama dengan 1, jadi A sama dengan negatif 2. Jawabannya adalah D. Mudah ya, teman-teman. Kita lanjutkan nomor 5. The last. Nah, ini gimana? Banyak siswa kelas A adalah 30, kelas B 20. Nilai rata-rata ujian matematika kelas A lebih 10 dari kelas B. Oh, lebih 10 nih kelas A. Jika rata-rata nilai ujian matematika gabungan dari kelas A dan B adalah 66, maka nilai rata-rata nilai ujian matematika kelas B adalah berapa? Nah, teman-teman jangan bingung ya. Kayak gini nih caranya. Berarti dimisalkan dulu deh. Untuk rata-rata kelas A misalnya kan. Sama ada kan rata-rata kelas B. Nah, kita tahu nih. Rata-rata A itu 10 lebih besar dari B. Ya udah, misalnya B-nya misalnya X. Ya berarti rata-rata A X tambah 10. Ya nggak? Kan 10 lebih banyak. Atau 10 lebih besar. Nah, terus ada lagi. Jumlah kan. Jumlah siswanya. Berarti misalnya jumlah siswa deh. Jumlah siswanya itu untuk A 30 dan jumlah siswa untuk B itu apa? 20. Nah, ini gimana kalau kita mencari rata-rata gabungannya? Nah, teman-teman langsung aja kita kalikan yang bersesuaiannya. Berarti ya ini kan A itu 30. Ya udah 30 dikali ya rata-ratanya gitu kan. X ditambah 10 gitu. Ditambah karena gabungan yang B itu apa? 20. 20X gitu. Dibagi
Ya udah, jumlah gabungannya 30 ditambah 20. Ya udah, ini kan sama dengan 66 katanya kan. Yang ini nih. Nah, kita kalikan nih. 30x ditambah 300 ditambah 20x per 50 sama dengan 66. Kita kali silang nih, 50 kali 66-nya berapa? 3000 ya. Berarti di sini 50x sama dengan 3300 nih. 3300 dikurangi yang ini kan 300. Berarti ini 50x sama dengan berapa? 3000. Jadi x-nya adalah 3000 dibagi 50 itu 60. Berarti jawabannya x itu adalah 60. Rata-rata nilai ujian matematika kelas B itu adalah 60, teman-teman. Oke ya, semoga paham. Jadi untuk pembahasan kali ini kita cukupkan dulu ya. Kita lanjutkan lagi nanti 6 sampai 10. Pokoknya teman-teman tetap stay di sini ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.